Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-35. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Lihatlah ayam jantan, betinanya pun lebih pada seekor. Kalau seekor binatang boleh berbuat demikian, mengapakah manusia yang terlebih mulia, terlebih berkuasa, terlebih cerdik dan pandai tak boleh berbuat sebagai binatang itu? Tentu saja boleh. Seharusnya lebih dari itu jika diberikan kepada seekor bapak kuda. 10 atau 20 kuda betina menurut perbandingan masih kurang jika diizinkan kepada manusia beristri sampai 100-200 sekalipun. Samsu berhenti sejurus menyurat untuk menahan hatinya yang geram. Tak puas ia sebab segala yang terasa dalam hatinya waktu itu hanya dapat dituliskannya dalam surat itu saja. Itu pun tiada pula sempurna, kemudian diteruskannya lah menulis surat itu. Supaya surat ini jangan terlalu panjang, baiklah Ananda ceritakan penanggungan Ananda sejak Ananda tiada berbapak lagi. Hukuman dan deraan, azab dan sengsara yang telah Ananda rasai tak dapat Ananda uraikan dengan secukupnya dalam surat ini. Sejak Ananda menjadi yatim, tiada berayah, berkaum keluarga, tiada berkampung berhalaman, dan tiada berumah bertanah air, sampai kepada waktu ini belumlah Ananda merasai kesenangan. Setiap waktu pikiran digoda sesal yang tak putus dan kenang-kenangan yang dahsyat. Pada siang hari terbayang-bayanglah di mata Ananda segala kelakuan Ananda yang keji itu adalah sebagai hal itu baru terjadi. Muka ayahanda yang murka nyata kelihatan, suara ayahanda yang garang nyata terdengar oleh Ananda, sehingga kecutlah hati dan seramlah bulu Ananda seperti seorang yang akan dihukum gantung. Apabila telah hilanglah penglihatan dan pendengaran ini, terbayanglah pula muka Bunda Ananda yang sangat berduka cita karena putus asa, bagai sampan hilang pengayuh, bagai ayam hilang induknya. Pada mukanya itu nyata tergambar betapa sedih dan sesal hatinya melihat anak kandungnya yang sebiji mata, buah hatinya, tempat pengharapannya berkumpul, mendapat mara bahaya yang amat besar sehingga luput dari matanya. Hancur luluhlah hati Ananda melihat kesedihannya yang tak dapat Ananda lipur. Setelah itu berdirilah pula di muka Ananda sekalian kaum keluarga yang memandang Ananda dengan benci dan merengut, sebagai melihat seekor anjing yang mencuri tulang. Penglihatan yang sedemikian sangatlah memberi malu Ananda, sehingga hampirlah tak berani Ananda memperlihatkan muka. Pada malam hari, bertukarlah kenang-kenangan dan ingatan tadi dengan mimpi yang dahsyat. Sekalian hal yang telah terjadi melintas kembali, sebagai sebenarnya terjadi pula sekali lagi. Rasanya Datuk Meringgi datang membawa sebilah pedang yang terhunus, hendak memancung leher Ananda. Oleh sebab itu, berteriaklah Ananda di dalam tidur, dan terbangunlah teman-teman yang dekat dengan Ananda. Apabila Ananda bermimpikan Nurbaya, menangislah Ananda di waktu tidur, karena tak tahan melihat sedih hatinya yang disebabkan oleh nasibnya yang malang. Demikianlah hal Ananda siang malam digoda pikiran dan mimpi yang jahat. Jangankan belajar, makan dan minum pun hampir tak dapat, karena nasi dimakan serasa sekam, air diminum rasakan duri. Apabila ayahanda melihat Ananda pada waktu menulis surat ini, barangkali tiadalah kenal lagi ayahanda kepada Ananda, karena badan Ananda sangat berubah. Terkadang-kadang timbul niat di dalam hati hendak membunuh diri, tetapi ingatan kepada Bunda dan Nurbayalah yang menghalangi maksud itu, sebab takut kalau bertambah pula duka cita mereka oleh perbuatan Ananda ini. Akan tetapi walaupun Ananda belum melekatkan senjata,
ke badan sendiri. Jika demikian ini saja godaan-godaan yang datang, tentulah akhirnya akan ke sana juga perginya. Inilah pula yang menambahkan susah hati, sebab waktu itu Ananda belum boleh meninggalkan dunia ini, bukan untuk Ananda sendiri, melainkan untuk Bunda dan Nurbaya yang telah Ananda celakakan itu. Seharusnya lah bagi Ananda mengangkat mereka kembali dari lumpur tempat mereka Ananda jatuhkan. Itulah sebabnya maka Ananda kembali ke Betawi dengan maksud akan mencoba meneruskan pelajaran Ananda. Tetapi apa hendak dikata ayahanda, rupanya hukuman dan penderitaan yang telah Ananda tanggung belumlah cukup untuk pembayar utang kesalahan Ananda. Karena tatkala Ananda baru berasa bebas sedikit dari godaan ini dan mulai biasa menanggung kesakitan, dan ketika Ananda mulai beroleh pengharapan akan dapat melawan segala siksaan dan percobaan diri, sehingga dapat juga menyampaikan maksud Ananda, yakni akan menyenangkan Bunda dan Nurbaya lebih dahulu sebelum berpindah ke alam lain. Ketika itulah pula datang hukuman Ananda yang sebenar-benarnya. Ketika itulah jatuh pedang yang menceraikan badan dari kepala Ananda, menembus dada dan jantung Ananda, menghancurkan hati dan tulang Ananda seluruh tubuh. Karena waktu itulah datang surat kawat yang membawa kabar ibu Ananda dan Nurbaya, dua orang perempuan yang masih sayang kepada Ananda tatkala Ananda telah jatuh ke dalam lumpur, telah meninggal dunia ini. Aduhai, disitulah putus pengharapan, habis sabar dan hilang akal Ananda. Sekaranglah Ananda menjadi yatim piatu, tiada beribu, tiada berbapa, tiada bersorak, tiada bersanak saudara, tiada berkaum kerabat, kampung halaman, dan tanah air lagi. Oleh sebab itu, apakah gunanya Ananda hidup juga? Daripada hidup bercermin bangkai, baiklah mati berkalang tanah. Tatkala sampai ke sana Samsu menulis, jatuhlah kalam dari tangannya sebagai ia tiada berdaya lagi memegang kayu yang sekerat kecil itu, dan penuhlah surat itu berlumur dawat, air matanya pun jatuh pula bercucuran membasahi kertas yang disuratnya. Karena terlalu amat sedih hatinya, menangkuplah ia ke meja tulisnya dan menangis terseduh-seduh beberapa lamanya. Ya nasib, tiadakah engkau menaruh iba kasihan kepada Bani Adam yang muda remaja itu? Bukankah ia baru akan mengenal kesenangan, kemuliaan, dan kekayaan dunia ini? Sebagai sekuntum bunga yang baru hendak mengembangkan kelopaknya, akan menghamburkan baunya yang semerbak dan mempertunjukkan warnanya yang cantik kepada segala kupu-kupu yang melintas di dekatnya. Dengan kekerasan dan kekejaman, tentu kau bantun ia dari tangkainya, sehingga putus lalu gugur ke tanah menjadi hancur. Setelah bersedih hati sedemikian itu, diangkatlah oleh Samsu kepalanya, lalu disapunya air matanya, diambilnya pula kalamnya dan diteruskannya menulis suratnya tadi. Ya ayahanda, rupanya pengharapan yang Ananda peroleh sedikit itu ialah suatu tanda yang menyatakan bahwa kesudahan nasib Ananda akan datang. Sejak ayahanda membuang Ananda, kutuk telah jatuh bertubi-tubi ke atas kepala Ananda, dan sejak waktu itu tiadalah ditinggalkannya lagi Ananda barang sekejap pun, melainkan selalu diturutnya jejak Ananda sebagai bayang-bayang di waktu malam, menanti saat yang baik dan ketika yang sempurna untuk menerkam Ananda. Sejak waktu itulah Ananda dipermain-mainkannya seperti kucing mempermainkan tikus, ditangkap dan dilepaskannya pula. Gelak senyum ia agaknya melihat Ananda tatkala beroleh pengharapan yang sedikit tadi. Direnggangkannya sedikit cakarnya yang panjang dan tajam dari badan Ananda, karena pada pikirannya, kelak akan masuklah cakarku ini ke dalam dagingmu yang lembut itu untuk meleburkan tubuhnya bila engkau coba hendak melepaskan dirimu. Sesungguhnya ayahanda, maksudnya itu telah dapat dia langsungkannya. Ananda telah diremasnya dalam cakarnya yang runcing dan panjang itu. Tinggal menunggu hancur luluh saya lagi. Tentang perbuatan Ananda yang akhir ini pun, Ananda pohonkanlah ampun dan maaf dunia akhirat kepada ayahanda,
jangan jadi keberatan atas perjalanan Ananda dalam menuruti Bunda dan Nurbaya yang telah berangkat lebih dahulu. Moga-moga dapatlah kami bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Adil. Akhirnya, Ananda mintalah pula terima kasih banyak-banyak kepada Ayahanda serta kaum kerabat kita atas susah payah karena telah sudi memelihara Ananda dari kecil sampai besar. Akan kebaikan itu tiada lain melainkan Allah lah yang akan membalasnya, karena balasan yang telah Ananda berikan adalah jahat semata-mata, sebagai air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi apa hendak dikata, karena sekalian itu pun takdir daripada Tuhan juga. Terimalah sembah sujud yang penghabisan dari Ananda. Selamat tinggal, Samsul Bahri. Tatkala Samsu hendak menyuratkan perkataan selamat tinggal itu, gemetarlah tangannya sehingga hampir-hampir tak dapat ditulisnya tanda tangannya. Napasnya sesak dan mukanya pucat karena menahan sedih yang memenuhi dadanya. Kepalanya pening dan penglihatannya berputar, terlebih-lebih sebab matanya penuh dengan air mata yang tak dapat ditahannya. Maka menangislah pula Samsu dengan amat rawannya sambil menutup mukanya dengan kedua belah tangannya dan menangkup ke atas meja. Berapa lamanya ia bersedih hati itu tiadalah diketahuinya, hanya tatkala ia sadarkan dirinya pula, didengarnyalah lonceng tengah 6 telah berbunyi. Maka berdirilah ia melihat surat itu dan memasukkannya ke dalam sebuah pembungkus surat. Surat itu dialamatkannya kepada ayahnya. Kemudian dicucinyalah mukanya supaya hilang merah matanya bekas menangis, lalu dipakainya pakaiannya. Setelah itu ditulisnya pula sepucuk surat untuk guru dan teman sejawatnya yang demikian bunyinya. Sekalian guru dan teman sekolah hamba, janganlah tuan-tuan heran bila mendengar kabar hamba dengan paksa telah membawa diri ke pintu kubur. Tuan-tuan sekalian tentu maklum bahwa kehidupan tiap-tiap manusia di atas dunia ini tiada sama. Ada yang beruntung, ada yang malang, ada pula yang berganti-ganti beroleh kesenangan dan kesusahan, walaupun nasib mereka berlain-lainan. Tetapi ada juga yang bersamaan pada mereka, yaitu maksud dan harapan yang ada pada tiap-tiap manusia yang hidup. Bukankah tiap-tiap pekerjaan itu ada sebab dan tujuannya? Akan tetapi, apabila maksud itu telah hilang dan pengharapan telah putus, apakah gunanya hidup lagi? Daripada memenuh-menuhkan kampung, menghabis-habiskan makanan, dan menyusahkan orang dengan tiada berguna, baiklah mati. Hal yang sedemikian telah jatuh ke atas diri hamba. Oleh sebab itu, pada sangka hamba tak ada gunanya hamba hidup lebih lama lagi di atas dunia ini. Hamba harap cukuplah ini bagi tuan-tuan untuk mengetahui sebab perbuatan hamba ini. Sungguh pun hamba berbuat begitu, hamba pohonkan siang dan malam, janganlah ada di antara teman-teman hamba yang berniat hendak menurut perbuatan hamba ini. Dan terjauh jugalah hendaknya mereka daripada segala kecelakaan yang telah menimpa diri hamba. Kemudian hamba pohonkan banyak terima kasih kepada sekalian guru dan teman sejawat atas sekalian pelajaran dan kasih sayang yang telah dilimpahkan kepada hamba. Sambutlah sembah sujud dan salam maaf dari murid dan teman Tuan yang malang ini, Samsul Bahri. Tambahan sekalian barang-barang dan perkakas hamba haraplah dibagi-bagikan kepada segala teman sekolah hamba untuk menjadi tanda mata dari hamba. Setelah dilipatnya surat ini, diletakkannya di atas meja tulisannya, lalu pergilah ia membuka lemarinya, mengambil suatu benda yang kecil. Setelah diperiksanya benda itu baik-baik, dimasukkannya ke dalam kocek celananya. Kemudian dibukanya pintu biliknya, lalu keluar. Di luar dilihatnya Arifin hendak mengetuk pintu biliknya. Air matanya hendak keluar pula karena teringat tiada berapa saat lagi akan bercerailah ia dengan sahabat karibnya ini. Lama ia termenung memikirkan hal itu sampai didengarnya suara Arifin yang berkata sambil menghampirinya. Alangkah lamanya engkau tidur hari ini, Sam. Lihatlah matamu masih merah. Kabar apa yang kau terima dari Padang tadi? Aku harap kabar baik. Iya, jawab Samsu dengan susah payah mengeluarkan perkataan. Ibuku telah sembuh kembali. Syukurlah, alangkah senangnya hatiku.
mendengar kabar yang baik ini. Tetapi surat kawat yang sebuah lagi dari siapa? Tanya Arifin pula. Dari Mamanda, mengabarkan hal itu juga, jawab Samsu seraya membuang mukanya ke pintu biliknya dengan segera, supaya jangan kelihatan oleh Arifin duka citanya. Tatkala pintu bilik ini akan ditutupnya, diperlihatkannya biliknya ini dengan sekalian perkakas yang ada di dalamnya, yakni segala benda yang telah dipergunakannya sekian lama. Setelah itu ditariknyalah pintu ini dengan keras, sebagai takut. Ia lama-lama memandang sekalian perkakas yang akan ditinggalkannya itu. "Engkau hendak kemana sekarang, Sam? Rupanya hendak berjalan?" tanya Arifin. "Ke kantor pos, akan memasukkan sepucuk surat untuk ayahku," jawab Samsu. "Tentulah akan membalas kawat tadi, bukan?" Iya, jawab Samsu dengan pendek. "Jika demikian, marilah aku temani engkau ke sana, sebab maksudku pun hendak berjalan-jalan juga," kata Arifin. Samsu tiada dapat menjawab permintaan sahabatnya ini dengan segera, sebab tak tahu apa yang akan diperbuatnya. Kalau dibawanya Arifin, tentulah tak dapat dilangsungkannya maksudnya, dan jika tak dikabulkannya permintaan ini, takut ia sahabatnya ini akan menduga niatnya, karena belum pernah ia keluar rumah tidak bersama-sama dengan Arifin, tampak seorang, tampak keduanya. Setelah berpikir sejurus, berkatalah ia, "Baik benar, tetapi di kantor pos kita kelak harus bercerai, sebab ada maksudku yang lain." Walaupun Arifin heran mendengar jawab Samsu ini, karena belum pernah ia berbuat sesuatu yang tiada boleh diketahuinya, tetapi dengan tersenyum dijawabnya perkataan Samsu itu. "Tentu aku tiada akan menghalangi engkau bila engkau ada keperluan yang lain." Meskipun ia tersenyum, tetapi hatinya tiada senang, bukan saja karena melihat perubahan kelakuan Samsu, tetapi karena nyata kepadanya tatkala menghampiri sahabatnya ini, Samsu baru saja menangis. Tambahan pula bila benar kabar yang baru diterimanya menyatakan ibunya telah sembuh dari penyakitnya, mengapakah dikawatkan dan dengan 2 surat kawat sekali, sebagai suatu kabar yang amat penting dan segera? Mengapakah tidak dengan surat biasa saja? Oleh sebab itu ditetapkannya lah hatinya dan mengetahui rahasia ini. Takut kalau karena mendapat sesuatu kesusahanlah, maka sahabatnya sampai menangis. Dalam hal itu tentulah akan dicobanya melipur duka nestapa Samsu. Di tengah jalan, khawatir Arifin ini makin bertambah-tambah, sebab dilihatnya Samsu sebagai seorang yang sedang memikirkan sesuatu hal yang sangat penting. Karena acap kali tiada didengarnya perkataan Arifin, dan jawabannya pun banyak yang salah bila ia bertanyakan barang sesuatu kepadanya. Dan lagi, apakah sebabnya lama benar dipandang Samsu mukanya tadi, dan pintu biliknya ditutupnya dengan keras, sebagai orang takut? Mengapa pula lama ia berhenti di muka sekolah, memperhatikan sekolah itu, sebagai orang yang baru melihatnya? Tiada berapa lamanya berjalan itu, sampailah kedua mereka ke kantor pos. Segera Samsu menghampiri tempat memasukkan surat, lalu mengeluarkan surat yang hendak dikirimkannya kepada ayahnya itu dari dalam koceknya. Lama dipandangnya surat itu, sebagai ia memperhatikan alamatnya, barulah dimasukkannya perlahan-lahan ke dalam lubang surat, seolah-olah sayang ia rupanya hendak mengirimkannya. Sekalian kelakuan Samsu ini diintip oleh Arifin dari sisinya, sambil berpura-pura membaca suatu surat yang tergantung di dinding kantor pos itu. Tiba-tiba menolehlah ia kepada sahabatnya ini, sebab didengarnya Samsu berkata, "Sekarang engkau jangan marah, Rip, sebab aku akan meninggalkan engkau, bukan karena tak suka berjalan bersama-sama dengan engkau, hanya sebab aku telah berjanji akan pergi ke rumah seorang tuan, seorang diri saja. Jadi kurang baik bila aku bawa engkau dengan tiada memberitahu lebih dahulu kepada yang punya rumah. Kelak bila aku pergi pula ke sana, tentulah akan kuminta kepadanya supaya kita boleh pergi bersama-sama ke situ." "Ah, tak jadi apa itu. Aku pun tentu tak berani ke sana kalau tiada dipanggil. Hanya kuharap janganlah engkau lupa pulang kelak karena asyik bercakap-cakap," kata Arifin dengan pura-pura tersenyum, supaya jangan syak hati Samsu kepadanya. "Nah, Sam, aku harap engkau akan banyak beroleh kesukaan dan kesenangan di sana," kata Arifin pula sambil keluar dari kantor pos.
Setelah sampai ke jalan besar di muka kantor pos itu, menolehlah ia ke belakang. Dengan terperanjat dilihatnya Samsu masih berdiri di kantor pos itu sambil memandang ia berjalan, dan nyata tanpa olehnya air mata sahabatnya ini berlinang-linang di pipinya dengan tiada dirasainya rupanya. Ketika itu barulah Samsu ingat akan dirinya, lalu memalingkan mukanya dan berjalan cepat-cepat menuju arah ke barat. Melihat hal yang sedemikian, bertambah-tambahlah keras sangka Arifin. Samsu berniat akan berbuat pekerjaan yang penting yang tiada boleh diketahui orang. Siapa tahu barangkali perbuatan yang boleh mencelakakan dirinya. Sekarang yakinlah nyata kepadanya bahwa segala perkataan Samsu tadi tiada benar. Oleh sebab itu semakin keraslah keinginannya hendak mengetahui maksud sahabatnya ini, dan kalau benar ia berniat jahat, seboleh-bolehnya hendak dicegahnya. Akan menyembunyikan dirinya, segeralah ia masuk ke dalam suatu kedai, pura-pura hendak membeli apa-apa, tetapi sebenarnya akan mengintai kemana tujuan perjalanan sahabatnya itu. Setelah nyata olehnya Samsu berjalan menuju ke barat dengan tiada menoleh-noleh ke belakang, keluarlah Arifin dari kedai itu, lalu mengikut Samsu dari jauh. Sebentar-sebentar ia bersembunyi di balik pohon kayu atau kereta